kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Satu slogan mereka, la hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dua, itu slogan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu temukan slogan seperti ini, itu persis sama slogannya kaum Khawarij. Makanya mereka membunuh Utsman dengan Allahu Akbar, membunuh Ali dengan Allahu Akbar, membunuh Husain dengan Allahu Akbar, membunuh Hasan dengan Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu dipahami bahwa Ali tidak pernah menyuruh siapapun untuk membunuh Utsman ibn Affan, dan Ali tidak punya permasalahan dengan Utsman ibn Affan. Semenjak itu Bapak Ibu muncul satu, siapa yang membunuh Utsman? Muslim. Siapa yang membunuh Utsman? Orang yang salat. Siapa yang membunuh Utsman? Orang yang pandai baca Quran. Siapa yang membunuh Utsman? Orang yang fasih dalam baca Al-Quran. Kita lihat hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsa'ul asnan sufaha'ul ahlam yaqulu min khairin qaulil bariyah yamrukuna minal islam kama yamruku saham minar ramiyah. Kata Nabi, ada orang-orang di kalangan umat muslim pandai baca Quran, solatnya bagus, ibadahnya kuat, lebih baik daripada kalian, baca Qurannya fasih, hafal Al-Quran, kata Nabi. Tapi mereka seperti keluar daripada Islam, seperti keluarnya anak panah daripada busurnya, kata Nabi. La yujawizu imanuhum hanajirahum fa'ainama laqitumuhum faqtuluhum, kata Nabi. Kalau kalian ketemu dengan orang-orang seperti itu, kata Nabi, bunuh. Itu Nabi yang perintahkan. Nanti saya sampaikan siapa kelompok itu, Bapak Ibu. Fa in qatlahum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahu. Sesungguhnya orang yang membunuh orang-orang yang tadi, mereka berpahala di sisi Allah, kata dia. Kita ambil Bapak Ibu, kelompok ini disebut oleh Nabi, oleh para ulama, oleh tabi'in, oleh tabi'in Khawarij, yang kelak menjadi cikal bakal munculnya tukang rusuh dalam Islam, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran juga sebagai kaum munafik. Bukan sedikit Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat Khawarij itu Bapak Ibu, fasihnya bukan fasih lagi, hafal Al-Quran, tapi sayang otak mereka sudah dicuci oleh kelompok-kelompok tertentu. Dulu Bapak Ibu, pada masa Ali bin Abi Thalib, dalam selesai perang Siffin, pulang Ali bin Abi Thalib bersama para sahabatnya. Di tengah perjalanan mereka protes kepada Ali bin Abi Thalib. Inilah cikal bakal Khawarij yang mengatasnamakan, secara resmi mereka mengatasnamakan Khawarij. Siapa mereka? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Satu slogan mereka, la hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dua, itu slogan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu temukan slogan seperti ini, itu persis sama slogannya kaum Khawarij. Makanya mereka membunuh Utsman dengan Allahu Akbar, membunuh Ali dengan Allahu Akbar, membunuh Husain dengan Allahu Akbar, membunuh Hasan dengan Allahu Akbar. Bayangkan, yang mereka bunuh siapa? Menantu Nabi, sahabat Nabi, cucu Nabi, kemudian keponakan Nabi, sepupu Nabi, semua mereka bunuh dengan kalimat Bismillah. Orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Artinya apa? Kembali pada hadis yang pertama, ketika Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan pertikaian, perselisihan di antara umatku. Tidak bisa, kata Allah. Mereka akan saling berantem. Apa penyebabnya? Satu, mereka saling berebut kekuasaan. Kita lihat, betulkah itu terjadi? Terjadi. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah, direbut tahta kekuasaan itu oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Coba bayangkan, siapa Muawiyah ibn Abi Sufyan? Anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan sahabat Nabi, Muawiyah sahabat Nabi. Tapi uniknya, ketika perjanjian terjadi antara Al-Hasan dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan tentang khalifah Islam, apa kata dia dalam perjanjian tadi? Perebutan kekuasaan diserahkan oleh Al-Hasan. Aku mau berbaiat kepada Muawiyah, kata Al-Hasan, tapi dengan catatan, dua syarat. Kalau aku mati duluan,
dan masamu habis, kembalikan kepada musyawarah. Tapi kalau engkau mati duluan, aku masih hidup, kata Al-Hasan, maka aku yang berhak menjadi seorang pemimpin setelahmu. Al-Hasan diracun, mati dalam keadaan diracun. Yang meracun adalah kelompok Khawarij yang mengaku dari bagian daripada Muawiyah. Sama Pak, meninggal Al-Hasan diracun. Ketika Al-Hasan meninggal diracun, Muawiyah tidak menjalankan amanah dia. Muawiyah langsung menunjuk anaknya yang pertama menjadi penggantinya, namanya Yazid bin Muawiyah. Orang yang dikenal oleh sekian banyak ulama di Damaskus, di Syam, sebagai ulama, sebagai orang yang fasik yang dipilih oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Artinya apa? Nepotisme pertama yang dilakukan oleh Muawiyah ketika dia tidak mau kembali kepada musyawarah dan memilih anaknya menjadi seorang pemimpin setelahnya. Apa perjanjian dia dengan Utsman, dengan Al-Hasan? Kalau Al-Hasan mati duluan dan masa jabatan Muawiyah selesai, kembalikan kepada musyawarah. Masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup, kembalikan kepada sahabat Nabi, dipilih pemimpin selanjutnya. Tapi Muawiyah tidak mau, dia pilih anaknya Yazid bin Muawiyah untuk meneruskan perjuangan dia. Nepotisme yang dilakukan. Meskipun anaknya ini oleh para ulama di Syam, di Damaskus itu disebut sebagai orang-orang yang fasik. Mayoritas ulama, ittafaqal ulama ala fisqihi, sepakat ulama bahwa anaknya Muawiyah ibn Abi Sufyan ini, Yazid bin Muawiyah ini fasik. Kok masih bisa dipilih? Itulah yang disebut dengan nepotis. Tahu Bapak Ibu apa alasan daripada Muawiyah memilih Yazid bin Muawiyah? Alasan yang ketiga, dia ada 3 alasan, saya tak sebut semua. Alasan yang ketiga, karena dia anak Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya dengan sekarang? Siapa yang menjadi penerusnya? Anaknya juga. Ini contoh nih Bapak Ibu. Loh, ini kita tidak salah Pak, memang begitu kata Nabi. Al-khilafatu min ba'di 30 sana, kepemimpinan setelahku 30 tahun, kata Nabi. Dalam masa 30 tahun itu semua pemimpin baik. Khulafa'ur Rasyidin tambah 1 Al-Hasan, jadi 33 tahun. 30 tahun 3 bulan, semuanya baik. Mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, baik semua. Tapi apa kata Nabi? Wa ba'da dzalika satakunu ba'di mulkun adud, akan ada kepemimpinan yang diktator. Itu Nabi yang sampaikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Fitnah yang muncul di tengah umat muslim adalah perebutan kekuasaan. Sekarang kita lihat, betul tidak perebutan kekuasaan itu? Kita ambil contoh Bapak Ibu, di Indonesia, tidak usah jauh-jauh. Berapa banyak jumlah caleg itu sekarang? Berapa banyak jumlah calon legislatif? Berapa banyak calon kita yang ikut gubernur, yang ikut calon wali kota? Berapa banyak? Sekarang kita tanya, berapa banyak di antara mereka itu yang mohon maaf tidak haus kekuasaan? Enggak ada. Enggak ada Pak. Hampir mayoritas melakukan kecurangan hanya untuk mendapatkan kursi. Semuanya Pak. Fitnah yang kedua kata Nabi, hubbud dunia, penyakit yang ada dalam diri umat muslim hari ini. Mereka rela mencari dunia untuk kepentingan pribadi. Yang uniknya lagi, mereka jadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan suara. Coba bayangkan Pak, karahiyatul maut kata Nabi, benci akan kematian. Betul, memang mereka benci akan kematian. Tapi mengapa mereka begitu rakus dengan dunia? Salah satu karakter manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ada karakter binatang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Satu diantaranya adalah kirdun. Kirdun itu monyet. Salah satu sifat monyet itu rakus yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, Allah kasih karakter-karakter orang rakus tersebut, Allah perumpamakan seperti binatang yang Allah sebut sebagai monyet di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau mereka, mohon maaf,
Kalau mereka tidak haus kekuasaan dan jabatan, mereka akan bermain dengan cara yang baik, jujur, aman, damai. Selesai. Tidak perlu suap sana sini, tidak perlu nepotisme, tidak perlu melakukan kecurangan apapun. Toh bermain bersama-sama, sesama muslim kok. Tapi yang terjadi tidak begitu. Artinya apa? Rasa cinta terhadap dunia membuat mereka lupa akan yang sesungguhnya. Pada masa Nabi sudah keluar, Bapak Ibu, orang seperti ini sudah keluar. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW dalam membagikan harta rampasan, muncul seorang pemuda bernama Dzul Khuwaisirah. Inilah orang pertama yang berani menentang baginda Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa Nabi, hei Muhammad, i'dil. Tuh, ada orang seperti ini, Bapak Ibu, yang berani mengatakan, hei Muhammad, yang adil, kata dia. Dia cuma tidak panggil Rasulullah, dia tak panggil dengan Nabi, dia panggil nama saja. Dia kata, hei Muhammad, yang adil dong. Coba bayangkan, Nabi dibilangnya begitu. Apa kata Nabi? Kalau aku tak bisa adil, siapa yang bisa adil, kata Nabi. Apa kata Umar bin Khattab? Da'ni an aqtul, kata dia. Udah, bunuh aja orang ini. Tapi Nabi tak mau. Apa kata Nabi? Da'hu, biarkan dia pergi. Kata Nabi, kelak akan muncul orang-orang di tengah kalian dari umatku, orang-orang seperti itu, yamrukuna minal Islam kama yamruku as-saham minal ramiyati, kata Nabi. Akan muncul dari golongan-golongan kalian orang-orang seperti itu, yaqra'una al-Quran hatta fi unuq. Mereka baca Quran tapi cuma sampai di tenggorokan. Mereka hafal Quran tapi tak mengerti isi. Mereka hafal Al-Quran, paham Al-Quran, tapi tak mengamalkan isi Al-Quran. Kelak orang-orang seperti inilah yang bakal menjadi pemicu kehancuran Islam itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, baru-baru ini bermunculan, berseliweran video-video tentang kaum-kaum munafik terhadap Al-Quran. Mereka menjadi penghafal Quran, tapi mereka katakan tidak ada gunanya menjadi penghafal Quran. Mereka katakan mereka hinakan Al-Quran. Apa kata mereka? Al-Quran itu cerita-cerita di dalamnya hanya dongeng-dongeng belaka. Kita tak perlu percaya dengan Al-Quran. Al-Quran itu hanya sebatas buku atau kitab yang lama, yang oleh sebagian golongan dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah tipu daya Muhammad dan Utsman ibn Affan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah kondisi kita ini. Itu fitnah kita Pak hari ini, yang kita hadapi di tengah kita. Mereka berada di antara kita. Mereka bukan kafir, muslim. Coba bayangkan.